Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kajian atau ta'lim kita pagi hari ini adalah tahiyatul masjid dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemarin kita telah pelajari salat sunat syuruk atau isyraq, salat duha. Pagi ini kita lanjutkan dengan tahiyatul masjid. Ada beberapa hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama setentangan salat tahiyatul masjid. Dalil yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 537 dan riwayat Imam Muslim nomor 714 berbunyi dari Qatadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla ay yajlis." Apabila atau jika masuk salah seorang kamu ke dalam masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat qabla yajlis, sebelum dia duduk. Itu hadis pertama. Hadis yang lainnya disebutkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila masuk salah seorang kamu ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk hingga dia salat 2 rakaat terlebih dahulu. Bahkan sewaktu Jumat, di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, salah seorang sahabat yang namanya Sulaik Al-Ghatafani datang tiba terlambat. Lalu dia langsung duduk. Maka Rasulullah bertanya, "Ya Sulaik, hai Sulaik, berdirilah. Farka' rakatain wa tajawaz fihima." Berdirilah, salat 2 rakaat, ringkaskan. Kemudian beliau berkata, "Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub." Apabila salah seorang kamu datang ke Jumat sementara ketika itu imam sedang berkhutbah, falyarka' rak'ataini, maka hendaklah dia salat 2 rakaat, wal yatazawwaj fihima, dan hendaklah dia ringkaskan saja salat itu. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini, ulama-ulama menghukumi salat sunat tahiyatul masjid itu dengan sunat muakkad. Sementara yang lainnya menyatakan wajib, karena tidak ada pengalian daripada wajibnya. Tapi jumhur ulama menyatakan sunat. Nah, kita tinggalkan perbedaan pemandangan atau perbedaan paham itu. Yang penting, tahiyatul masjid itu adalah salat sunat atau wajib yang dikerjakan, yang dilakukan 2 rakaat ketika seseorang masuk ke masjid bertamu ke rumah. Salat 2 rakaat inilah yang disebut dengan tahiyatul masjid. Secara bahasa arti tahiyah adalah penghormatan. Salam atau ucapan penghormatan. Sebagaimana kita bertemu dengan orang, kita ucapkan salam, itu penghormatan. Masuk ke rumah orang, kita juga baca salam. Bukan rumah yang disalami, tapi orang penghuni rumah yang disalami. Masuk ke rumah Allah, tidak perlu kita salami Allah, karena Allah as-salam. Cuma bagaimana
selaku kita orang yang berziarah sebagai tamu, tamu yang berkunjung, yang datang ke rumah Allah untuk beribadah, memohon, meminta, mengadu, berlindung kepada Allah. Terlebih dulu kita menghormati rumah Allah itu. Di mana rumah Allah yang dibangun untuk beribadah, kita hormati dengan cara salat sunat 2 rakaat atau wajib 2 rakaat. Nah, kita tadi sudah jelaskan tidak akan membicarakan tentang hukumnya, karena hukum ini tidak berkesudahan ini. Kalau ini yang diperturutkan, nanti kita terjadi salah menyalahkan, bersitegang orang leher mempertahankan pendapat masing-masing. Tapi yang jelas, begitu pentingnya, begitu utamanya tahiyatul masjid sampai-sampai Nabi menegur orang yang datang ke masjid ketika beliau berkhutbah agar beliau salat dulu. Ini kan menunjukkan pentingnya, utamanya seseorang itu melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kemudian ada beberapa hal ya. Hal-hal yang berkaitan dengan tahiyatul masjid itu. Yang pertama dulu. Kapan saja orang kita datang bertamu berkunjung ke rumah Allah yaitu masjid dan ia ingin duduk di dalamnya. Bahkan termasuk di waktu-waktu terlarang sekalipun, sebagaimana mazhab Syafi'i. Agar terlebih dulu sebelum dia duduk atau duduk-duduk melaksanakan salat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, bahwa salat yang dilarang pada waktu terlarang itu adalah salat yang tidak punya sebab. Kan ada waktu terlarang untuk salat. Ketika matahari sedang terbit, ketika matahari di pertengahan langit tidak ada bayangan suatu benda kiri kanan muka di belakang. Ketika matahari sedang gurup, sedang terbenam, itu namanya larang mutlak. Nanti ada pula larang lain setelah salat subuh dan setelah salat asar. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, karena tahiyatul masjid itu salat yang dilakukan lantaran sebab, ada sebabnya, maka meskipun seseorang masuk masjid di waktu terlarang, dia tetap harus melaksanakan tahiyatul masjid. Karena yang dilarang itu salat yang tidak punya sebab. Jika salat itu punya sebab seperti tahiyatul masjid, maka tetap orang itu melaksanakan salat. Sementara yang lainnya seperti dalam mazhab Hanabila dan mazhab Hanafi atau Imam Malik disebutkan, ya di waktu terlarang tidak boleh salat apapun, namanya waktu terlarang katanya. Nah, ini kembali perbedaan pendapat, namanya khilafiyah. Dalam masalah ini kita bertasamuh saja, berlapang dada, bertoleransi. Ada orang yang mendahulukan larangan, ada orang yang mengecualikan dalam larangan itu. Kita para cecungu ini, para orang yang ilmunya baru secuil, baru ilmunya beberapa helai kitab, baru menyimak kaji dan belajar tidak berapa lama, ya marilah kita hormati kalau ada orang yang melaksanakan salat tahiyatul masjid tidak dipedulikannya waktu terlarang, jangan-jangan dia mengerti dan tahu dan paham dalilnya. Dia telah belajar. Kita hormati saja. Atau sebaliknya.
orang yang masuk ke dalam masjid sementara dia masuk di waktu terlarang untuk salat, seperti matahari sedang keluar atau sedang di tengah atau sedang proses tenggelam. Kemudian dia tidak salat, janganlah pula kita cela. Dalam masalah-masalah ini, yang terbaik itu berlapang dada, saling menghormati, saling memahami, dan saling menghargai. Bukan saling membantah, saling mencela, saling mengkafiri, saling membid'ahkan, saling menerakakan. Saling membenarkan pendapat masing-masing. Itu menurut pendapat kami yang kurang ilmu ini. Bagi yang banyak ilmu, yang telah melimpah ruah ilmunya, terus sajalah bersetegang di sana. Kami tidak akan terjebak dan tidak akan terjerembab dalam masalah khilafiyah yang sampai-sampai nanti memicu caci mencaci, cela mencela, tuding menuding, tuduh menuduh. Tak, selagi ada dalilnya, selagi ada pemahaman ulama dan perbedaan sisi pandang para ulama-ulama besar, para mujtahidin, para imam-imam, saya pribadi menghormati, menghargai para beliau-beliau yang mulia itu. Ilmu saya baru sedikit. Buku yang saya baca baru selembar, tambah selembar, tambah selembar. Yang saya dengar ya sebanyak apa yang saya simak. Itu saja. Dan saya tidak berani menyalahkan ini. Jadi mengenai hukum tahiyatul masjid, saya menghormati. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Mengenai masuk masjid di waktu terlarang, ada yang mengatakan tetap salat, ada yang mengatakan tidak. Kedua-duanya saya hormati. Tidak membantah dan tidak mendebat. Lalu mana pilihan saya? Apa yang saya kerjakanlah. Itu pilihan saya. Itu yang pertama tentang itu. Yang kedua, jika seorang masuk masjid ketika azan dikumandangkan, bagaimana semestinya dia? Ada dua. Jika seseorang masuk masjid, jika yang dikumandangkan itu azan Jumat, ya. Jika yang dikumandangkan itu azan Jumat, dia masuk masjid, yang terbaik adalah langsung dia salat tahiyatul masjid. Nanti, jika dia telah selesai tahiyatul masjid, jika azan masih dikumandangkan orang, dia bisa jawab. Kenapa begitu? Karena jika azan Jumat sedang dikumandangkan, dia masuk masjid, dia berdiri menyimak azan, setelah azan lalu dia salat di masjid, terbengkalai, terlalai, terluput, dia mendengarkan khutbah yang wajib didengarkannya. Jadi pilihannya dua begitu. Hukum mendengarkan khutbah Jumat itu wajib. Dan khutbah Jumat termasuk bahagian daripada Jumat. Sementara mendengarkan azan tidak sampai kepada tingkat itu, maka harus satunya dikorbankan. Pilihannya, jika seseorang masuk ke masjid, azan Jumat sedang dikumandangkannya, dia masuk salat tahiyatul masjid dengan ringkas. Setelah itu, dia simak azan kalau masih ada. Kalau tidak, dia langsung duduk simak khatib berkhutbah. Sebab jika tidak itu dilakukannya, dia masuk masjid, lalu berdiri, menyimak azan. Setelah azan nanti bersalawat dan berdoa, lalu salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, imam sedang khutbah. Ketika itu berarti terlewatkan baginya mendengarkan bahagian daripada Jumat itu sendiri. Yang kedua, jika seseorang masuk masjid, yang dikumandangkan itu bukan azan Jumat, tapi azan salat biasa. Nah, ini ada jedanya nih. Setelah azan dalam salat biasa, selain salat Jumat, kan setelah azan ada jedanya. Ada waktu luang menjelang iqamat. Maka ketika itu, berdirilah dia dulu. Sebelum duduk, supaya dapat 2 fadilah. Fadilah pertama, fadilah mendengarkan azan dan menyahuti serta membaca salat dan doa. Fadilah kedua, dia bisa tahiyatul masjid dengan tenang. Sebab apabila orang azan,
dia langsung tahiyatul masjid, luput baginya fadilah menyimak azan. Ya. Sementara salatnya pun barangkali terganggu dengan azan. Nah, agar supaya dia mendapat dua keutamaan ini, ketika azan dikumandangkan, berdirilah, simakkan azan. Tapi kalau dia berdiri, kemudian dia mau pula dengan kawannya lain, tidak ada artinya ini. Berdiri untuk menyimak azan, menyahut azan, kemudian bisa bersalawat setelah azan, lalu bisa berdoa, kemudian salat tahiyatul masjid. Ini lebih bagus. Cuma terkadang ada juga terjadi masuk masjid 1, 2 orang, 3 orang atau sekian banyak orang. Orang sedang azan, lalu dia berdiri, tidak salat tahiyatul masjid. Cuma dia berdiri itu sambil mewata pula. Ini hal yang tidak benar ini. Karena tujuan berdiri itu untuk menyimak azan. Bukan untuk mewata. Barangkali tiba dosanya. Orang azan dia mewata. Iblis, setan tanda dia tidak suka dengan azan, lari dia lingkang pungkang. Kita orang azan dalam masjid, lalu kita berada di masjid ribut pula. Ini kena salahnya. Tidak benar. Itu mengenai masuk masjid ketika orang azan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga barangkali. Ketika kami laki-laki ini masuk masjid, saat khutbah Jumat sedang berlangsung. Apapun penyebab dia terlambat masuk masjid, terserah dialah. Yang jelas, dia masuk masjid saat itu imam sedang berkhutbah, khatib sedang berkhutbah. Apa yang dilakukannya? Tetap dia disunnahkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid dengan ringkas. Sama dengan hadis yang telah kita baca tadi. Kepada Sulaik, Nabi berkata, "Kum, berdirilah engkau hai Sulaik, salatlah 2 rakaat, ringkaskan saja." Itu sebagai hukuman baginya kenapa dia terlambat. Tapi ini pendapat ulama saja nih hukuman itu. Dan jelas tetap dia salat tahiyatul masjid. Kemudian yang berikutnya, apabila orang masuk ke Masjidil Haram, ketika itu, jika dia tidak tawaf, karena tidak semua orang bisa langsung tawaf, apalagi di musim haji. Ketika masuk Masjidil Haram, dia tidak bisa tawaf. Lantaran orang ramai misalnya. Maka tetap kepadanya tahiyatul masjid. Tapi jika dia tawaf, tawaf itu menurut sebagian ulama sudah dianggap sebagai penghormatan kepada Masjidil Haram. Lebih-lebih bagi orang yang di luar Arab Saudi, ia memang khusus datang ke sana untuk beribadah. Maka diusahakanlah setiap datang ke masjid tawaf. Tapi tetap tidak bisa setiap ke masjid itu orang tawaf karena ramainya. Maka lakukanlah tahiyatul masjid. Jika masuk ke Masjidin Nabawi dan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa masuk ke Raudhah, sebaiknya lakukanlah salat tahiyatul masjid itu di Raudhah, dekat mimbar. Tapi kalau jika tidak memungkinkan, tahiyatul masjid lah di mana saja dalam area Masjidin Nabawi itu. Yang berikutnya, yang kelima, kita ringkas-ringkas saja. Bagi orang yang tidak memungkinkan baginya untuk salat sunat lantaran waktu kepepet, kita ambil contoh sewaktu azan, sewaktu
waktu salat zuhur, dia masuk masjid, dipikirkannya dia bisa salat hanya 2 rakaat saja, atau dia tanya kepada muazin, masih ada waktu peluang untuk salat, boleh Pak, 2 rakaat saja Pak. Ringkas Pak, jangan panjang-panjang, hormati itu. Maka niatkanlah untuk melaksanakan salat rawatib muakkad sebelum salat zuhur. Dengan begitu sudah terbawa, sudah include ke dalamnya tahiyatul masjid. Kenapa begitu? Karena yang diperintah oleh Nabi adalah salat 2 rakaat sebelum duduk tanpa menyebutkan salat apapun juga. Maka jika orang telah salat 2 rakaat, salat apapun juga, terlaksana sudah apa yang diperintahkan Nabi. Karena tahiyatul masjid itu pun nama yang diberikan oleh para ulama jauh sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama datang kemudian. Dengan begitu, apabila seseorang masuk masjid, kemudian dia lakukan salat 2 rakaat rawatib sebelum salat, sudah terbawa perintah. Fal yarka' rak'ataini qabla ay yajlis. Salat 2 rakaat sebelum duduk. Tetapi jika waktu lapang, waktu lapang, yang bagus, salat tahiyatul masjid dah dulu. Kemudian rawatib muakkad. Ya. Tahiyatul masjid dulu. Karena waktu lapang. Ada waktu 10 menit. 5 menit pun masih bisa salat tahiyatul masjid dan ditambah dengan rawatib muakkad. Karena salat sunat itu tidak berpanjang-panjang. Yang berpanjang-panjang itu silakan salat sunat malam. Kalau salat sunat yang terkait dengan salat fardu yaitu rawatib, ringkas-ringkas saja. Kenapa ringkas-ringkas saja? Jika lama-lama salat sunat sebelum salat fardunya, nanti terlambat mengikuti salat jamaah. Itu yang kelima. Kemudian bagi orang yang masuk masjid, lupa dia salat tahiyatul masjid, langsung duduk. Kemudian teringat atau diingatkan, berdiri lagi. Laksanakan tahiyatul masjid 2 rakaat. Tapi apabila dia masuk masjid, sengaja dia tidak tahiyatul masjid, langsung duduk saja, tidak usah ulang, karena dia sengaja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab mereka. Lalu tahiyatul masjid itu ada orang-orang tertentu nanti yang tidak masalah dia tidak tahiyatul masjid. Siapa itu? Orang yang banyak urusan. Tukang-tukang yang bekerja keluar masuk di masjid. Tidak mungkin dia setiap masuk tahiyatul masjid. Atau pengurus-pengurus yang tiap sebentar keluar masuk masjid. Kadang dia mengambil ini, kadang dia mencatat ini, kadang dia membawa ini, keluar masuk. Apalagi dia terburu. Atau orang yang menyebut barang tertinggal di masjid. Atau suaminya tertinggal di masjid, jemputnya. Tidak masalah. Tidak usah tahiyatul masjid. Termasuk ke dalamnya juga khatib Jumat yang memang dia keluar kamarnya hanya untuk berkhutbah. Tidak perlu dia tahiyatul masjid. Atau imam biasa, imam tepatan. Yang hanya dia keluar untuk mengimami salat, tidak perlu dia tahiyatul masjid. Ini yang dikecualikan ini. Daripada tahiyatul masjid. Atau termasuk orang yang numpang lewat ke masjid juga dikecualikan. Apa numpang lewat masjid? Pintu sini, pintu sana. Dia lewat sah. Tidak masalah. Dia motong jalan.
Abil sabil, lewat jalan saja. Kemudian tahiyatul masjid itu tetap dilaksanakan meskipun masjid itu tulisannya bukan masjid. Tetapi hakikatnya dia masjid. Karena di situ dilaksanakan salat rutin 5 kali sehari semalam. Walaupun bentuk bangun itu tidak ada gobahnya. Kubahnya tidak ada, menara tidak ada. Biasa saja bentuknya, rumah petak saja. Petak, seperti petaknya kota api-api saja. Tidak ada bentuk-bentuk masjidnya. Tidak masalah. Karena yang dikatakan masjid itu adalah bangunan yang dibangun di tanah wakaf untuk dilaksanakannya salat 5 kali sehari semalam di situ secara berjamaah. Itu namanya masjid. Masjid kedua. Pertama, bumi ini masjid. Bumi ini masjid. Ju'ilat liyal ardu masjidah wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini oleh Allah masjid. Artinya tempat sujud. Di mana saja waktu salat masuk, bisa salat di mana saja. Berbeda dengan para nabi seisuk dulu kala mereka itu harus salat di tempat yang telah ditetapkan, di mihrabnya masing-masing. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya, di mana saja waktu salat masuk, dia bisa salat di situ. Walaupun tidak ada bangunan, di pematang sawah juga bisa, di gurun juga bisa, di ladang juga bisa, di rimba belantara juga bisa, karena semuanya masjid secara artian luasnya. Yang kedua ada pula masjid bangunan. Setumpak tanah, tanahnya tanah wakaf, lalu dibangun di situ bangunan untuk bisa salat berjamaah 5 kali sehari semalam, masjid namanya. Meskipun namanya tidak masjid, apa namanya surau, apa namanya musalla, apa namanya langgar, tetap masuk dalam dengan masjid. Ada salah seorang ustazah mengaji di Bukit Tinggi, saya tidak akan saya sebutkan ustazahnya, tidak boleh bergunjing. Dia tidak setuju itu. Mana pula ada tahiyatul surau katanya. Tidak ada tahiyatul lapau, tahiyatul surau, tahiyatul musalla, tidak ada. Ketika itu beliau mengaji di surau Nyak Jambe. Kebetulan saya di luar dan setelah itu baru mengaji. Saya karena ada mengetahui sedikit tentang ini, setelah ustazah ini mengaji, saya bisikkan. Setentangan tahiyatul masjid itu tidak perlu mereknya. Walaupun ini mereknya surau Nyak Jambe, surau Nyak Anu, mereknya yang surau. Tiba di Soviet, mereknya Moskow. Bisa Moskow tiba kotanya, bisa juga Moskow itu masjid. Kan merek beda itu. Tapi yang penting, asalkan ada di situ bangunan, di bangunan itu rutinitas dilaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Sudah, namanya masjid. Tetapi di pojok kantor, setiap waktu salat kita salat di situ, itu bukan masjid. Bukan. Karena dia dibangun bukan untuk itu. Dan bukan dikhususkan untuk itu. Setelah salat nanti kita pakai pula di situ untuk duduk-duduk. Tidak. Pojokan tertentu, tempat tertentu yang kita pakai untuk salat tidak rutin berjamaah di situ tidak masjid. Maka kapanpun kita masuk musalla, di mana musalla itu di negeri kita adalah masjid yang tidak dipakai untuk Jumat, namanya musalla. Dulu namanya surau. Surau itu di negeri kita, di Minang dulu bukan hanya untuk salat, tempat mengaji alif bata, tempat mengaji dasar-dasar agama, tempat di mana situ inyek-inyek, buya-buya duduk di situ bersila menanti murid-muridnya, bahkan itu tempat-tempat tinggal dia. Itu maka nama dulu surau-surau. Surau-surau itu tempat guru-guru, tempat buya-buya, tempat orang mengaji, juga tempat salat juga. Bahkan tempat latihan silat juga iya. Lengkap dulu surau. Bernama surau. Sekarang surau hanya difungsikan untuk salat. Jadi apabila orang masuk surau, masuk musala, masuk masjid, sekecil apapun masjid itu, surau itu jika dipakai untuk salat jamaah rutin, ya sudah masuk dalam tahiyatul masjid.
Ya kan ada data itu surau, yang namanya yang surau tapi itu masjid. Cuma nanti ketika kita salat di lapangan terbuka, ya memang tidak ada salat di musala itu. Salat Id, salat istisqa, atau salat-salat lainnya di lapangan. Lapangan itu zaman Nabi namanya musalla. Lapangan spesial yang dipakai untuk salat Id, salat istisqa, bahkan juga salat jenazah disebut dengan musalla. Di kita musalla itu surau. Itu bedanya. Nah, kalau di lapangan memang sepakat ulama, bahkan sebagian besar ulama, bukan sepakat, sebagian besar ulama menyatakan tidak ada tahiyatul masjid di lapangan. Karena itu bukan tempat salat, tapi tempat yang dipakai untuk salat dalam momen peristiwa keadaan terjadi kejadian tertentu. Ini hal yang berkaitan dengan tahiyatul masjid. Akhirnya, kajian kita pada pagi hari ini adalah pertama kesimpulannya, di antara salat-salat yang rutin kita lakukan di samping salat fardu sampai salat wajib adalah ketika kita masuk masjid, ada nanti namanya salat sebagai penghormatan kepada masjid selaku rumah yang dibangun untuk beribadah kepada Allah. Namanya salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Hukumnya kebanyakan ulama sebagaimana kitab ini, yara jumhurul fuqaha annahu yusannu likulli man yadkhulu masjidah. Bahwasanya jumhur mayoritas para ahli fikih, mereka-mereka yang mulia itu memahami disunatkan bagi siapa saja yang masuk ke dalam masjid untuk salat 2 rakaat bagi orang yang ingin duduk di situ, bukan bagi orang lewat dan lalu lalang. Sementara beberapa ulama lainnya menganggap wajib hukumnya. Kesimpulan berikutnya, tahiyatul masjid itu salat apapun yang kita lakukan pada dasarnya sebelum duduk 2 rakaat sudah terbawa include ke dalamnya tahiyatul masjid. Tapi kalau disendirikan itu lebih bagus. Di surau, di masjid, di musala tetap tahiyatul masjid. Ketika imam berkhutbah, lakukan tahiyatul masjid yang ringkas. Bagi yang ingin bersikukuh untuk tetap tahiyatul masjid meskipun di waktu terlarang, silakan. Kita hormati. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Bagi yang tidak juga tidak masalah. Bahkan bagi yang tidak ke masjid pun tidak masalah. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Tinggal satu lagi. Tidak ada bacaan spesial, ayat spesial, Quran spesial yang kita baca dalam tahiyatul masjid. Dan tidak ada doa khusus setelah tahiyatul masjid. Kalaupun ada, namanya doa antara azan dan iqamat. Ya, semoga ada faedah dan manfaatnya bagi saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.